Yang pertama tadi ada 4 bulan yang dikatakan sangat mulia, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Yang saya tanyakan, bulan-bulan itu ada kejadian-kejadian yang istimewa. Nah, yang di bulan Zulqa'dah itu keistimewaan apa saja yang itu tadi sebetulnya belum ada penjelasan. Yang kedua, apabila tadi disampaikan bahwa apabila kita meyakini sesuatu yang menyimpang, kita kalau remaja ya banyak yang kalau di sedekah laut misalnya, dia tidak tahu apakah itu menyimpang apa tidak, tapi dia hanya ikut menonton atau menyaksikan. Apakah itu termasuk juga yang termasuk anak-anak orang yang tidak Allah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya itu merasakan prihatin kepada warga Jogjakarta Indonesia ini. Lihatnya bagaimana banyak sekali tradisi yang Bapak bisa tadi sampaikan itu. Nah, bagaimana cara kita untuk menyampaikan kepada orang-orang yang masih menggunakan tradisi itu, tapi tidak menyinggung perasaan, tidak disalah oh kumpulan Muhammadiyah itu itu kita kadang-kadang bingung itu dan mencapai orang yang seperti itu yang bingung dan kira-kira itu bagaimana kita caranya untuk menyampaikan hal itu kepada orang yang masih keliru agar benar. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, saya kira cukup ya. Kita jawab dulu. Yang pertama, beliau memberikan masukan kepada lembaga keagamaan khususnya MUI atau ormas Islam yang ada di kita terkait dengan adanya penyimpangan-penyimpangan dan tradisi yang menyimpang di negeri kita agar dibuatkan fatwa khusus demi untuk menyelamatkan kaum muslimin. Setahu saya Muhammadiyah itu sejak zaman Mbah Kiai Ahmad Dahlan, ya, Dewan Tajik itu sudah memutuskan beberapa tradisi-tradisi yang menyimpang di negeri kita tidak hanya di bulan Muharram itu sudah dibahas secara detail, sudah ada. Lihat saja di Suara Muhammadiyah, ketik aja Suara Muhammadiyah tradisi apa, nanti di situ akan muncul takjilnya. Jadi sudah sangat detail dibahas semuanya. Tradisi-tradisi Islam yang menyimpang atau tradisi Jawa yang menyimpang di negeri kita oleh ulama-ulama kita, terutama dari ormas Muhammadiyah, itu sudah mengeluarkan fatwa. Cuma masalahnya kita ini mau baca apa tidak, ya? Tinggal kita baca. Nah, kalau nggak sempat baca, minimal hadir aja di majelis seperti ini. Ini kan pengajian salah satunya mengupas isi fatwa-fatwa yang telah ditulis oleh para ulama kita, di antaranya di ormas Muhammadiyah itu. Meskipun tadi kita nggak sebutkan ini di Dewan Tajik Muhammadiyah mengatakan begini fatwa enggak, ya, kita secara umum saja. Dan ulama yang lain dari ormas yang lain pun sudah menfatwa di Taksis juga sama, di Al-Irsyad, di Salafi sama, sudah menfatwakan tradisi yang menyimpang, Pak. Ya. Yang tidak mengatakan menyimpang cuma satu golongan saja, yaitu golongan ahlul bid'ah dan ahlul khurafat. Ya, yang sukanya mempertahankan tradisi kebid'ahan dan kesyirikan itu yang masih kekeh mempertahankan dan menganggap tidak bid'ah. Kenapa? Seperti kan tujuannya apik, seperti apik. Kenapa? Menyenangkan banyak orang, terutama kiainya. Nah, kiainya melestarikan tradisi itu, nah itu bisa menambah ma'isyah, ya. Penghasilan kiai akan
bisa dipertahankan di situ. Dengan dihilangkan tradisi itu akan menutup mata pencaharian para kiai, ya kan? Jadi agak itu tidak menyimpang katanya. Oke ya, saya kira sudah. Apalagi MUI itu sudah tegas dari dulu, sudah mengeluarkan banyak fatwa, termasuk fatwa tentang kesesatan ajaran Syiah. Ada buku khusus ya yang membedel atau menjelaskan tentang kesesatan Syiah di Indonesia. Ya. Cuma kita yang warga Islam Indonesia barangkali kurang tahu dan belum tahu isi, apalagi membaca isinya barangkali banyak yang belum tahu. Jadi ulama kita insya Allah sudah melakukan fungsi dan tugasnya, sudah. Tinggal kita meneruskan saja menyampaikan isi-isi fatwa itu di dalam kajian-kajian seperti ini. Kemudian yang kedua, apakah tradisi seperti mitoni, mupati, ngeloni, nyakus, lewu, dan itu termasuk yang menyimak? Ya, karena itu bukan tradisi dari Islam, itu tradisi dari Hindu, ya, termasuk yang menyimpang. Semua yang menyimpang itu adalah tidak disukai oleh Allah. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Al-Surah 124. Allah berfirman, barang siapa yang menyimpang dari ajaranku, dari Islam, dari akidah yang lurus, dia lebih condong kepada tradisi-tradisi agama lain, maka Allah akan ganjar orang itu, hidupnya akan dibikin ruwet, sempit, hidup dunianya sempit, besok mati dihimpit oleh bumi, ya, alam kuburnya lebih sempit lagi. Karena mendapatkan himpitan bumi yang dia akan diremukkan tulang-tulang oleh bumi. Itu hukuman orang yang percaya dan mengamalkan semua tradisi yang menyimpang. Dan besok kalau sudah kiamat selesai dibangkitkan dalam keadaan buta. Buta itu PICEK, ya, cacat. Orang yang bangkit di alam kubur kok dalam keadaan cacat, terus alamat orang selamat, alamat masuk neraka. Hati-hati Pak, semua penyimpangan dan tradisi yang menyimpang, yang berbau syirik atau berbau bid'ah harus kita tinggalkan. Orang yang usulnya belas, bahkan bikin hidup kita tambah ruwet, tambah sengsara, tambah dibenci, dimurkai Allah dunia dan akhirat. Ngapain dipertahankan? Terus kemudian pertanyaan ketiga, makanan yang dipersembahkan untuk acara ritual seperti sedekah laut, sedekah bumi dan seterusnya, apakah itu halal atau haram? Haram, Mbak. Semua sembelihan yang diperuntukkan untuk ritual-ritual yang menyimpang itu, ya, maka itu termasuk yang diharamkan. Qur'an alaikumul maitatu wad-damu wal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Semua makanan yang diperuntukkan kepada selain Allah. Makanan untuk Allah itu apa? Kalau korban itu untuk Allah, sedekah. Tapi kalau sedekah semuanya bukan untuk Allah, untuk dirorong Allah. Jadi dulu, ya, itu semua diharamkan oleh Allah. Dan boleh kita makan. Karena sembelihan yang disebut nama selain Allah itu tidak boleh kita makan, alias dosa atau haram. Kemudian pertanyaan yang ibu dulu ya. Dzulqa'dah, apa keistimewaan Dzulqa'dah? Peristiwa besar apa saja yang pada yang terjadi di bulan Dzulqa'dah? Dia kita jelaskan juga. Jadi ini butuh 1 jam ya. Secara cepat saja. Dzulqa'dah termasuk bulan suci. 1, karena bulan itu ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Sayyidina Rasulullah untuk melaksanakan umrahnya semuanya dikerjakan di bulan Dzulqa'dah. Rasul itu sepanjang hidupnya umrah 4 kali. Jadi kan Rasul yaqtadiru arba'a umarin. Rasul itu sepanjang hidupnya melaksanakan umrah 4 kali. Dan semuanya dilakukan di bulan Dzulqa'dah.
Yang kedua, Dzulqa'dah dipilih oleh Allah sebagai bulan haji. Al-Hajju Ashhurul Ma'lumat. Bulan haji itu ada 3 bulan, yaitu Dzulqa'dah, dari Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di bulan haji kan ada 3 bulan. Bulan yang disebut dengan bulan haji itu dimulai dari Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 awal bulan Dzulhijjah. Sehingga Dzulqa'dah ini termasuk bulan yang istimewa. Dan masih banyak lagi. Untuk lebih detail lagi, nanti kalau pas bulan Dzulqa'dah kita bahas, ya, keistimewaannya apa saja, peristiwa besar apa saja yang terjadi di bulan Dzulqa'dah. Kemudian itu yang kedua tadi pertanyaannya. Oh ya, yang menonton tradisi sedekah laut ya mungkin anak-anak. Kalau anak-anak, ini anak kecil atau anak tua? Ya. Kalau anak-anak kecil yang nggak tahu, ya, yang belum mukallaf, ya nggak bisa. Anak-anak yang masih mukallaf itu semua perilakunya belum ditulis. Mereka akan dicatat oleh malaikat kalau sudah memasuki usia balik, ya sudah balik. Kalau masih anak-anak balita di bawah 5 tahun, ya, lah itu kalau dia dibawa oleh ibunya ke laut ikut menyaksikan sedekah laut, aman, ya dosa. Yang dosa orang tuanya, yang dosa yang mengajak. Tapi kalau balitanya di bawah 50 tahun, nah, ya, maka berdosa. Kenapa? Karena dia nggak ngaji. Orang yang sudah mukallaf itu sudah balik, sebelum dia melakukan apa saja harus tanya dulu kepada ahlinya. Ini boleh nggak menurut Islam? Ya, ada ritual tradisi seperti ini boleh nggak? Kalau dia nggak mau nanya, berarti dia termasuk orang yang terpaling dari Allah. Al-i'rad an dinillah. Orang yang sengaja tidak mau belajar agama itu termasuk orang yang menyimpang. Bahkan ancaman tadi akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Pura-pura nggak tahu syariat, itu termasuk dosa besar. Bahkan sebagai ulama mengatakan termasuk yang bisa membatalkan keimanan dan keislaman seseorang. Jadi jangan terkecoh ketika ada tradisi tertentu langsung ikut-ikutan, jangan. Ditanyakan dulu, fas'alu ahlan dzikri kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu, ahli Quran, ahli hukum Islam sebelum kalian berjuang. Kalau memang kita kondisinya belum tahu. Jadi dibedakan antara anak tua sama anak kecil. Terus yang terakhir, yang dia prihatin kondisi saya berusaha umat Islam yang masih terpapar dengan pemahaman yang menyimpang tadi, ya kan beliau, bagaimana caranya kita mendakwai mereka dengan cara yang hikmah, tidak menyinggung. Memang penting, Pak. Allah sendiri mengatakan wajahilhum billati hiya ahsan. Sampaikanlah kebenaran ini dengan cara yang terbaik, metodenya yang terbaik, di waktu yang pas, ya, dengan cara yang terbaik, di tempat yang terbaik, dengan bahasa yang terbaik, ya. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dakwahilah, ajarlah manusia itu mengikuti ajaran Islam yang lurus ini dengan ilmu, bil hikmah, ilmu dengan bijak, dengan cara yang santun, dengan cara yang baik, dan dengan mau'izah yang baik. Ya, ini dibutuhkan fikih dakwah, ilmu, harus tahu caranya. Tidak asal menyampaikan, tahu hukum, tapi juga harus tahu cara penyajiannya. Pinter masak, tapi juga harus pinter cara menyajikan masakan kepada tamu, ya, itu penting. Oke. Jadi ya ini perlu ada pelatihan khusus bagaimana cara kita berdakwah yang bijak
ya, yang mudah untuk bisa diterima oleh audien atau tamu. Saya kira demikian waktu sudah habis. Berarti yang maaf. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.